Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pratiwi dengan NIM 2111290079, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Kelas 2C, Mata Kuliah Fonologi, Dosen Pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 1. Klasifikasi fonem bahasa Indonesia, 2. Distribusi fonem bahasa Indonesia, dan 3. Realisasi fonem bahasa Indonesia. Yang pertama, klasifikasi fonem. Kriteria dan prosedur klasifikasi fonem sama saja dengan klasifikasi bunyi. Hanya saja bedanya kalau bunyi-bunyi vokal dan konsonan itu banyak sekali. Maka fonem vokal dan fonem konsonan ini agak terbatas sebab hanya bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna saja yang dapat menjadi fonem. Fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Yang kedua, distribusi fonem bahasa Indonesia. 1. Distribusi fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan bibir tersebut. 2. Distribusi fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam penguraian bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Fonem vokal. 1. Vokal fonem A dapat menduduki semua posisi seperti pada tampak contoh ambil taat dan harga. 2. Vokal I dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh indah, amin, dan tani. 3. Vokal fonem E dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh enak, karet, dan sate. 4. Vokal fonem U dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh udan, sambut, dan lagu. 5. Vokal fonem O dapat menduduki semua posisi seperti pada contoh oleh, belok, dan bakso. Fonem konsonan. 1. Konsonan fonem B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada bambu, timbul, dan sebab. Namun, pada posisi akhir sebagai koda posisinya mendua, maksudnya sebagai fonem B, dan dapat pula sebagai fonem P. 2. Konsonan P dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir, seperti tampak pada contoh pikat, lipat, dan tutup. 3. Konsonan M, donat, menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir, seperti tampak pada saat makan, aman, dan darat. 4. Konsonan T, donat, menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, seperti tampak pada contoh taeti, hati, dan karet. Yang ketiga, realisasi fonem bahasa Indonesia. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dan ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem jadi bunyi bahasa. A. Contoh pelafalan fonem vokal yaitu fonem vokal I dapat memiliki alofon, seperti pada sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon seperti pada lembing dan kambing. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam dan dalam posisi yang tidak sama. Contoh pelafalan fonem konsonan yaitu fonem P dapat berealisasi menjadi B pada posisi onset atau bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P pada posisi koda seperti asap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa P dan B itu merupakan realisasi dan fonem konsonan P. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.